takdir Allah, qada Allah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama qada muallaq, ketetapan Allah yang masih tergantung kepada ikhtiar manusia, itu namanya qada muallaq. Kemudian yang kedua adalah qada mubram, ketetapan Allah yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, mungkin saya duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah peringatan Isra Mi'raj, tawakufan dan taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatiz, para hujjaj, tokoh-tokoh masyarakat, terutama al-mukarram wal muhtaram akhinal ustaz Kiai Haji Sudirman selaku pembimbing taklim di sini dan juga barangkali di mana-mana. Mudah-mudahan
beliau selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, sehingga terus bisa berdakwah, memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Yang terhormat Ketua RW berapa Pak? RW 41 ya, yaitu Bapak Prayitno ya. Mohon maaf Pak Prayitno. Ya, mudah-mudahan tadi sudah memberikan sambutan ya di depan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkapnya ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang tadi memberikan sambutan, Ustadz Haji Sodikin. Pak Haji Sodikin, alhamdulillah dia sebenarnya mubaligh gitu. Ya mubaligh. Ya. Karena punya pantun-pantun juga ya. Ibu ingat pantunnya Bu? Apa diantaranya Bu? Pokoknya ingat aja Bu ya. Yang terhormat Ustadz Kasful Hamdi SPDI, Ustadz Odi SPDI, Ustadz Mardi, kemudian ketua RT ya, se-RW 41, dan ketua DKM Ustadz Susanto ya, Ustadz Susanto ya. Dan seluruh jamaah sekalian, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik remaja, terutama panitia yang semangatnya tinggi sehingga bisa terlaksana acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus tawakuf pengajian rutin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bukan berarti ilmu dihentikan, tapi karena menyambut bulan suci Ramadan maka sementara ditawakufkan ya. Jadi ditawakufkan untuk kita beralih mengamalkan dan menerapkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita kaji untuk silakan kita amalkan di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, kita berharap Allahumma balighna Ramadan. Kita mohon agar sampai umur kita ke bulan suci Ramadan. Nah, hadirin dan hadirat sekalian, karena acara malam ini itu ada Isra Mi'raj, ada tawakuf, dan ada ta'lim ya. Maka marilah walaupun acaranya banyak, namun kita hemat sedikit waktunya, karena sekarang mungkin 10 ya. Kadang-kadang ada juga yang jam 11 sudah tidur kan. Nah, jadi kita hemat waktu, sedikit-sedikit kita ambil hikmah. Yang pertama tentu hikmah Isra dan Mi'raj. Hadirin sekalian, Isra dan Mi'raj itu merupakan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah
ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa ke 7 lapis langit hingga Sidratil Muntaha. Kejadian itu terjadi di bulan Rajab. Walaupun sekarang sudah bulan apa ini? Sya'ban. Ya. Jadi kejadiannya di bulan Rajab setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kita harus yakin bahwa perjalanan itu bukan kemauan Nabi. Artinya bukan Nabi yang berikhtiar berjalan sendiri. Akan tetapi Nabi diperjalankan dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perjalanan itu biasa-biasa saja, secara akal itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Karena dari Mekah ke Yerusalem, kalau perjalanan saat itu bisa, kalau perbuatan manusia itu mencapai bulanan. Belum lagi naik ke 7 lapis langit hingga Sidratil Muntaha. Maka perjalanan itu karena Allah yang melakukan, Allah tinggal menyatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, disinilah diuji keimanan kita. Ya. Jadi dari Mekah ke Yerusalem, kemudian naik ke 7 lapis langit, kemudian sampai bertemu Allah di Sidratil Muntaha dan menerima satu perintah yang namanya sholat. Balik lagi. Setelah balik sampai ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dan umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Saya dan umat saya diperintahkan oleh Allah melakukan sholat dalam sehari semalam 50 waktu." Nabi Musa geleng-geleng kepala. "Ya Muhammad, nggak akan mungkin umatmu akan bisa melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Maka silahkan engkau kembali lagi menghadap Allah, minta diringankan." Akhirnya Nabi kita balik lagi minta diringankan. Pada saat itu diringankan 5 waktu. Tinggal berapa? 45. Balik lagi, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Minta lagi, disuruh minta lagi. Akhirnya bolak-balik sampai 9 kali balik. Dan pertemuan Nabi yang terakhir di Sidratil Muntaha itu, Allah menyatakan, "Inilah merupakan ketetapanku yang paten, yang tidak bisa lagi dikurangi." Nah, akhirnya turunlah Rasulullah, ketemu Nabi Musa lagi. Nah, Nabi Musa masih minta, balik lagi lah, masih kurang katanya. Nah, akhirnya Nabi menyatakan, "Saya sudah dinyatakan oleh Allah bahwa ini merupakan ketetapanku yang terakhir." Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa takdir Allah, qada Allah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, qada mu'allaq, ketetapan Allah yang masih tergantung kepada ikhtiar manusia. Itu namanya qada
mu'allaq. Kemudian yang kedua adalah qada mubrom. Ketetapan Allah yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, ketika tadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya, awalnya diperintahkan salat sehari semalam 50 waktu. Tapi karena usaha Nabi kita atas saran dari Nabi Musa, maka qada itu berubah dan pada akhirnya menjadi qada mubrom 5 waktu dalam sehari semalam, dan itu pahalanya disamakan dengan 50 waktu. Jadi walaupun kita sholat cuma 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu gitu. Nah, ini satu pelajaran mungkin bahwa di dalam hidup ini kita itu mendapatkan ketetapan Allah, ada yang mu'allaq dan ada yang mubrom. Contoh, ketika kita baru dalam kandungan, usia kandungan kita 4 bulan, itu kan ditiupkan ruh oleh Allah, kemudian sudah ditetapkan rizkinya, ditetapkan umurnya, ditetapkan nasibnya, ya, semuanya 4 hal itu ditetapkan, tapi itu masih termasuk qada mu'allaq. Nanti setelah kita lahir, setelah kita mampu berikhtiar, itu bisa saja waktu kita masih di dalam kandungan, ketetapan umur contohnya yang gampang, misalnya 50 tahun usia kita, itu waktu kita berusia 4 bulan ya. Nah, setelah kita berkiprah di dunia ini, kita selalu berikhtiar, mohon doa, terus juga kita melakukan amal-amal yang terkait dengan panjang umur. Nah, bisa saja yang tadinya 50 tahun menjadi mungkin bisa 60 tahun, bisa 70 tahun, tergantung nanti qada mubromnya gitu. Jadi kalau mu'allaq itu ditetapkannya waktu kita di dalam kandungan. Nah, terus nanti kalau kita rajin barangkali bersedekah, rajin bersilaturahmi, nah maka bisa jadi kalau kita rajin sedekah, rajin silaturahim dan rajin berdoa, bisa saja Allah akan merubah takdir kita. Aturan tadi 50 tahun usia kita bisa bertambah menjadi 70 barangkali, dan bisa juga mungkin lebih gitu. Nah, ini namanya ketetapan yang mubrom. Ini kita bisa ngambil iktibar dari tadi waktu Allah memerintahkan sholat. Mula-mula kok Allah perintahkan 50 waktu, tapi karena ikhtiar Nabi Muhammad SAW, maka berubah, ketetapan akhir adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, hadirin dan hadirat sekalian, hikmah yang kedua, kok mengapa perintah sholat ini Nabi dipanggil Allah sampai naik ke 7 lapis langit hingga Sidratil Muntaha. Padahal perintah-perintah yang lain tidak begitu. Misalnya perintah zakat, cukup malaikat Jibril dipanggil Allah, "Hai Jibril, silakan turun ke bumi, bawa perintah ini kepada Nabi Muhammad." Turunlah Jibril menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi enggak naik Nabi kita, turun nah, Jibril. Begitu juga puasa, cukup Jibril turun. Demikian pula haji dan perintah-perintah yang lainnya. Tetapi mengapa giliran sholat
Itu Allah memerintahkan Jibril turun menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hikmahnya bahwa sholat itu memang merupakan satu perintah Allah yang paling penting. Sholat itu merupakan perintah Allah yang paling utama. Dan sholat itulah perintah Allah yang pertama-tama kali diwajibkan kepada kita umat Islam. Jadi sebelum ada perintah haji, sebelum ada perintah puasa, sebelum ada perintah wajib zakat, itu yang pertama kali adalah perintah sholat. Sehingga di dalam dikatakan sholat itu merupakan perintah yang penting, utama, dan pertama. Karena diperintahkannya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan yang lain-lainnya, perintah puasa, perintah zakat, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perintah haji juga setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di dalam rukun Islam, yang 5 itu, yang pertama-tama perintah itu adalah sholat. Nah, maka untuk itu marilah kita pelihara sholat kita ini dengan sebaik-baiknya. Terutama barangkali syarat dan rukunnya kita jaga, waktu-waktunya juga kita jaga, dan kita yakin itu perintah Allah. Sehingga kalau kita menjaga sholat 5 waktu kita dengan baik, baik itu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, waktu-waktunya, serta adab-adabnya, insya Allah sesuai dengan janji Allah lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dijamin masuk surga. Nah, ada hadis yang menyatakan man hafazo alas sholawatil khamsi, barang siapa yang memelihara sholat 5 waktunya, man hafazo alas sholawatil khamsi, barang siapa yang memelihara sholat 5 waktunya, ruku'ihinna wa sujudihinna, rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, kemudian juga wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna, wudunya pun dipelihara dan waktu-waktunya pun tepat. Wa alima annahunna min indillah, dan kita yakin sholat itu memang merupakan perintah Allah, yakin. Kata Nabi, dakhalal jannah, pasti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka untuk itu kita sadari bahwa sholat ini mengapa sampai Nabi dipanggil bertemu Allah, ya. Nah, karena memang itu merupakan perintah yang paling penting, paling utama, dan yang pertama. Dan bagi mereka yang memelihara sholatnya dengan baik, baik itu syarat rukunnya maupun juga adab-adabnya, insya Allah jaminan kita pasti kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Saya ulangi ya, man hafaza ala sholawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna min indillah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang memelihara sholat 5 waktunya, rukuknya, sujudnya, wuduknya, dan waktunya, dan kita yakin itu memang perintah Allah, maka pasti kita akan masuk surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, para bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jadi
dengan peringatan Isra Mi'raj, kita pertama harus betul-betul kita jaga ya. Jadi sholat, karena dari mulai Rajab sampai dengan Ramadan ini kita ingat 3S ya. Jadi yang pertama S1 sholat, kemudian S2 apa? Sholawat, S3 silat. Nah, jadi ada 3S nih ya, bekal Isra Mi'raj dan tawakufan ya. Jadi S pertama adalah sholat, jagalah sholat 5 waktu kita. Kemudian S yang kedua sholawat. Di bulan ini bulan datangnya perintah bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi kita. Bunyi ayatnya apal? Sebenarnya udah apal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu surah apa? Al-Ahzab ayat 56 ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Nah ini kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian atas Nabi kita. Wasallimu, dan memberi salamlah kalian. Taslima, dengan salam yang baik ya. Nah itu ayat turunnya di bulan ini, di bulan Sya'ban, sehingga ulama menyatakan bulan Sya'ban adalah bulan sholawat ya. Kalau tadi Rajab bulan apa? Bulan sholat, S1. S2 bulan sholawat. Maka oleh karena itu perbanyaklah kita bersolawat, terutama di bulan Sya'ban ini, di mana di bulan Sya'ban adalah bulan turunnya perintah bersolawat kepada Nabi. Ya silahkan mau solawat apa? Apakah solawat Jibril? Solawat apa lagi? Solawat Ibrahimiyah ya. Solawat apa? Solawat Badriyah misalnya. Atau solawat apa yang bapak-bapak ibu udah hafal? Mungkin solawat ya Munjiat ya. Solawat apa lagi? Nariyah ya kan. Nah ini Nariyah ini kalau pejabat-pejabat Bekasi udah hafal semua itu ya. Tibbil qulub, apa saja silakan ya. Dan Nabi menjanjikan bahwa kalau kita bersolawat 1 kali, Allah akan balas solawat kita 10 kali. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi ashran. Man sholla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi ashran, Allah akan balas solawat kita 10 kali lipat. Kalau kita baca 10, Allah akan balas jadi berapa? 100. Kalau kita baca solawat 100 kali, Allah balas 1000. 100 kali 10, 1000. Kalau kita baca 1000, 10.000. Nah sekarang saya tanya, selama bulan Sya'ban ini berapa kali bersalawat? Paling-paling salawat yang di dalam sholat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu pun kadang-kadang ada yang nggak sampai situ tahiyatnya. Sampai nggak Bu tahiyatnya ke situ? Sampai di wa ala ali sayyidina Muhammad aja ya. Nah, coba sekarang ini kita tambahin itu sampai Majid lah ya. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah ya. Nah, ya yang suka juga kita bersolawat, solawat Jibril itu ya. Kalau kita musafahah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat Jibril namanya. Nah sekarang silahkan, mumpung masih di bulan Sya'ban, ya kita dianjurkan memperbanyak solawat. Ya, bukan berarti di bulan lain nggak boleh solawat, bukan. Ya. Ini untuk memperingati momen di mana perintah solawat itu terjadinya di bulan Sya'ban, gitu. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, silat. Jadi supaya gampang ingetinnya ya. Ntar pulang bekalnya apa? Sholat, sholawat, silat. Silat itu artinya silaturahim maksud saya. Silaturahmi. Karena mau menyambut bulan suci Ramadan, kita dianjurkan berbanyak-banyak bersilaturahim. Ya. Terutama kepada orang-orang tua kita. Kita mohon ma'amit ya. Kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Orang tua kita berapa Bu? Orang tua kita berapa Pak? Secara garis besar 3. Pertama, orang tua yang membuat kita hadir di muka bumi ini, yaitu ayah ibu kandung. Itu orang tua yang pertama. Orang tua yang kedua, yang anaknya kita ambil. Ya, yang bikin enak katanya tuh ya. Yang anaknya kita ambil, kita jadiin teman tidur. Itu apa namanya? Mertua. Ya. Kalau bahasa Arabnya musoharoh ya. Jadi al-ab musoharoh, al-um musoharoh. Jadi mertua kita. Yang ketiga, orang tua yang membikin kita pinter. Yang membikin kita jadi orang. Ya. Siapa itu? Guru. Ini sejajar ya. Kadang-kadang guru diabaikan. Ya. Guru nggak dihormati. Ya. Jadi guru itu termasuk bagian orang tua kita. Jadi yang pertama orang tua yang membikin kita lahir. Yang kedua orang tua yang anaknya kita jadikan teman tidur. Yang ketiga orang tua yang membikin kita pandai, kita beradab, kita tahu ilmu gitu. Nah itulah namanya guru ya. Musyrif ya, pembimbing atau al-mursyid ya. Nah, jadi itu kita harus hormati. Datang ke rumah orang tua ya jangan lenggang kangkung ya. Ada juga yang ditenteng ya. Kita ingat bapak kita doyannya apa nih? Ya kalau doyannya jengkol, ya jengkol bawa. Kadang-kadang orang Betawi mah rada jelek juga adatnya. Pergi bawa jengkol cuman sekilo, pulangnya bawa beras 2 gantang. Itu orang Betawi itu kebanyakan tuh. Tapi bukan Betawi sini, Betawi sono pinggiran dikit ya. Nah, jadi kita harus menghormati orang tua kita. Begitu juga ke martua ya. Jadi martua kita kirimin apa dan kita minta maaf memasuki Ramadan. Ya ini ditawakufkan ya, kita datang ke guru kita. Ya. Hadiahkan apa? Ya minimal didatengin aja udah girang. Apalagi kalau bawa amplop. Ya. Tapi jangan kosong. Ya, ntar kosong lagi.
Jadi menghormati guru itu merupakan satu keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi itu harus kita datengin. Makanya ada yang bilang bulan Sya'ban ini bulan apa? Bulan Roah. Itu silaturahmi. Silaturahmi kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu kan minimal kirimin doa, ya, setidak-tidaknya bacain Fatihah. Syukur-syukur kita datang ke makbarohnya, kita baca Yasin, kan begitu. Nah, itu namanya silaturahmi. Kalau masih hidup ya kita datengin, kirimin kesukaannya begitu. Kalau sudah meninggal ya minimal kita datengin ya ke kuburannya, kalau dekat, kalau jauh ya cukup di rumah kita saja atau di masjid atau di musola, silakan gitu. Nah, itu namanya menghormat. Ya, semuanya itu punya jasa besar, baik itu orang tua kandung, orang tua martua maupun orang tua guru, semuanya berjasa. Bahkan guru itu seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Jadi kita punya ilmu itu kan berkat guru. Ya makanya tadi Ketua RW sudah menyampaikan ya, bahwa ilmu itu sangat penting. Bahkan tadi saya dengar Ustadz Haji Sodikin ya mensitir satu hadis ya, orang yang menuntut ilmu satu bab saja itu masih lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnat. Itu hadis yang riwayat Imam Ibnu Majah ya. Jadi kata Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang menuntut ilmu satu bab saja, baik itu diamalin ataupun belum diamalkan, itu nilai pahalanya lebih baik dari 1000 rakaat. Tetapi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar ya, dari Abi Hurairah, Rasulullah pernah menyatakan begini, la anta dua fata ta'allama baban minal ilmi khairun min antusolliya mi'ata rok'atin. La anta dua fata ta'allama baban minal ilmi. Di suatu pagi kemudian engkau atau di suatu malam kemudian engkau datang ke majelis ilmu, belajar satu bab saja, itu kata Nabi khairun, lebih baik min an tusolliya mi'ata rok'atin, lebih baik daripada engkau sholat sunat 100 rakaat. Ini hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Kalau mau dibaca itu ada di kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan Imam Ghazali. Jadi itu 100 rakaat sholat sunat lebih baik kita kumpul di majelis ilmu ya. Nah makanya setan itu lebih takut sama orang yang berilmu daripada orang abid. Orang abid dia buat sholatnya sampai 1000 rakaat, itu setan nggak begitu takut. Tapi orang yang berilmu tidurnya saja setan udah takut. Mau masuk ke musola ada orang alim tidur, takut dia. Jadi kenapa begitu? Karena memang orang alim lebih mulia ketimbang orang abid ya. Kita lihat saja di dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Kalau orang abid amanu saja itu minkum, enggak semuanya. Tapi wallazina utul ilma semuanya. Yang punya ilmu semuanya diangkat darajat ke beberapa derajat. Nah maka pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, saya ini hanya menguatkan dari Pak RW tadi. Ya, marilah kita datengin majelis-majelis taklim. Ya, ini kita lihat ada Ustadz Mardani
dari mana itu? Dari Jatiwaringin ya. Nah, itu jauh ke sini dia sampai. Ada Ustadz Idris dari Pulau Timaha tuh, jalannya bergelombang sampai juga ke sini. Ya. Nah, banyak ya. Mungkin bapak-bapak ada yang dari jauh ya. Ya alhamdulillah. Itu karena cinta ilmu ya. Nah, cinta ilmu. Bahkan ada satu makalah kata Nabi, bahkan ada yang menyatakan ini hadis, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an ya. Nah, yang keempat au muhibban. Paham ya? Kata Nabi, kun aliman, jadilah kalian itu orang yang berilmu, aliman. Kalau itu belum, au muta'alliman, belajar ilmu. Belajar ilmu itu pakai kitab, semuanya pegang kitab, itu namanya muta'alliman. Kalau itu enggak, minimal mustami'an, nguping, dengerin. Misalnya Kiai Sudirman lagi ngajar, kita nguping aja, walaupun merem-merem juga, itu palanya udah gede, ya kan begitu. Nah, ya suka kan kita kalau lagi ngaji, mata kita diusap-usap sama setan kan, nah, merem-merem, tapi pahala tetap dapat itu, ya, karena mustami'an kita. Yang keempat apa? Au muhibban. Kalau datang juga masih belum, minimal senang. Alhamdulillah di RT kita masih ada pengajian gitu kan, walaupun saya belum bisa datang. Wala takun khomisan, jangan jadi kelompok yang kelima, udah nggak suka datang, orang lewat dimarahin, lu mau kemana, mau ngaji mulu so pinter lu. Nah, ada yang begitu, udah nggak mau datang ke majelis taklim, dia ngata-ngatain orang ngaji. Belum tentu lu masuk ke surga duluan. Nah, ini namanya yang kelima nih, udah nggak ngaji, nggak seneng, ya suka apa halang-halangi orang ngaji. Nah, maka oleh karena itu marilah, karena kita masih diberikan panjang umur ya, ya kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena memang semua amal-amal ibadah kita tanpa ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu bait ya, itu di dalam kitab Az-Zubad namanya, yang dikarang oleh Ibnu Ruslan ya, di mana beliau menyusun satu bait fikih itu ya. Faman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Faman bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa yang beramal ibadah tanpa tahu ilmunya, tanpa mengetahui tata caranya, a'maluhu, segala amal ibadahnya itu mardudatun, tertolak, tidak diterima Allah, la tuqbalu, tidak diterima, sia-sia. Nah, makanya nanti kalau taraweh itu pakai ilmunya. Kan kalau sholat itu harus ada tomak nina, ya kan? Bacaan harus tartil. Jangan kalau taraweh itu kayak capung cebok, wok. Allahumma sholli wa sallim alaihi aja kedengarannya ada maling gitu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu kurang apa namanya? Ya kurang tartil begitu ya. Jadi buat apa kita sholat sampai 20 rakaat tapi enggak diterima karena enggak tahu ilmunya gitu. Nah, maka jagalah ya apa syarat rukunnya dengan baik ya. Kita kan kadang-kadang senang nyari musola mana yang cepat nih sholat taraweh. Anak muda terutama nih. Ya, kalau taraweh nyari tempat yang sholatnya cepat. Oh, sono no. Ya. Di apa namanya? Al Hidayatus Shawarim nih, wah, ini mau lama banget, mau panjang banget surahnya, gitu. Wah, sono aja dong, sono, kamu asem enggak? Ah, ini namanya kita
belum senang kepada ilmu ya. Nah maka oleh karena marilah kita manfaatkan Ramadan nanti dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, mulai dari tadarusnya, sholat tarawehnya, qiyamul lailnya, terutama puasa Ramadannya. Kalau kita puasa Ramadan dengan baik, rukunnya, syaratnya kita jaga, kemudian diiringi 6 hari setelah itu, yaitu Syawalan ya, man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diiringi puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia seperti puasa setahun. Karena kasiyamid dahri, sama dengan dia melakukan puasa selama 1 tahun. Ada hadis lain, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, dasarnya dia yakin itu perintah Allah, tanpa pamrih, semata-mata mengharapkan ridho Allah, itu akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Nah, mudah-mudahan kita semua sampai ke bulan suci Ramadan dan kita bisa isi dengan amal-amal soleh kita. Terima kasih, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.